Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Data Control Language dengan dosen pengampu Pak Imam Prayogo Pujiono MCom. Dan perkenalkan untuk anggota kelompok, perkenalkan nama saya Imtinan Hana Zain dengan NIM 4042548, dengan rekan saya Haidar Hikmatiar dengan NIM 404254041, ada Rizky Ramadhani dengan NIM 404-25080, dan juga Bagus Prasetyo Santoso dengan NIM 404-25052. Nah, untuk materi kali ini kita tidak akan menjelaskan hanya materi ya, tapi kita juga akan menjawab beberapa kuis, serta kita akan menjelaskan kenapa jawaban itu benar dan kenapa jawaban itu salah. Ya, kuis pertama itu adalah apa sih hak akses DBMS itu? Nah, jawabannya adalah jawabannya yang A, itu izin yang diberikan kepada pengguna untuk mengakses atau mengelola database. Jadi penjelasannya, DBMS itu adalah izin yang diberikan kepada pengguna untuk melakukan tindakan tertentu pada database, seperti melihat data, menghapus data, menambah data, mengubah data, dan juga yang lain-lain. Alasannya itu agar tidak semua pengguna boleh mengakses seluruh data, dan juga hak akses membantu mengatur siapa yang boleh melakukan apapun di dalam database. Contohnya itu seperti kasir. Seorang kasir hanya bisa melihat data penjualan, dan sedangkan administrator dapat mengelola seluruh database tersebut. Nah, kenapa jawaban yang B, C, dan D itu salah? Karena yang B itu adalah jenis data, bukan pengertian hak akses. Kalau yang C itu tidak berhubungan dengan hak akses DBMS. Dan juga yang D itu merupakan kategori data, bukan definisi hak akses. Lalu untuk kuis selanjutnya, apa tujuan hak akses DBMS? Nah, jawabannya adalah ada A, menjaga keamanan data, B, membatasi akses pengguna, C, mencegah penyalahgunaan, dan D, semuanya benar. Dan jawaban yang benar adalah yang D, semuanya benar. Karena alasannya itu jelas, menjaga keamanan data, membatasi akses pengguna, dan juga mencegah penyalahgunaan data. Contohnya seperti di dalam sistem akademik kampus, yang dimana mahasiswa hanya bisa melihat nilai, dosen juga hanya bisa menginput nilai, sedangkan admin itu dapat mengelola seluruh data akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Ramadhani dengan NIM 4042540, dan saya Haidar Hikmatiar dengan NIM 404255041. Di sini saya Rizky Ramadhani berperan untuk membuat database serta mengimplementasikan atau mempraktekkan bagaimana grant atau memberikan hak akses kepada user di database. Baik, yang pertama di sini kita buat dulu database-nya dengan new, lalu SQL, lalu ketik create database. Kita misalkan dengan kampus, lalu titik koma, enter use kampus, titik koma, enter create table. Untuk membuat tabelnya bernama mahasiswa, lalu buka kurung, enter NIM, lalu varchar dalam kurung 10, lalu primary key, koma, enter nama varchar dalam kurung 50, enter, lalu di sini tutup kurung dan titik koma, enter, insert into tabel mahasiswa dalam kurung NIM, nama, tutup kurung,
lalu enter, values, enter, dalam kurung, koma, tanda kutip, nim, tanda kutip, lalu add, lalu koma, spasi, nama, tanda kutip, lalu tutup kurung, koma, enter. Ini di enter ya. Ini setelah values di enter bawahnya. Lalu di bawahnya lagi tanda kutip, misalnya nim Mas Haidar, Langsung 41. tanda kutip koma, tanda kutip nama Enter. Haidar, lalu tanda kutip tutup kurung, lalu titik koma, lalu kita go. Nah, di sini sudah terlihat kita sudah memiliki database kampus dengan tabel mahasiswa. Nah, di sini sudah terlihat nama Haidar Rizky dengan NIM 442541 dan 442580. Nah, di sini sebelum itu kita akan membuat user untuk memberikan hak aksesnya. Kita ke SQL. Lalu Oke, jadi di sini kita tadi sudah ada tabel ini ya, mahasiswa ya di sini ya. Lalu di sini kita akan coba untuk grant atau memberikan hak akses. Sebelumnya itu ya kita bikin user baru dulu untuk memberikan hak aksesnya. Untuk memberikannya kita create user. Kita misalkan di sini menggunakan dosen add tanda kutip localhost tanda kutip ini hapus, kita enter, lalu identified. Nah, di sini kita coba 1 2 3 4 5 untuk passwordnya, lalu tutup kurung tutup tanda petik, lalu titik koma, lalu kita go. Nah, jadi user ini udah ada ya teman-teman. Nah, untuk melihat hak akses yang dimiliki user ini, kita coba show grants for tadi dosen at localhost lalu titik koma, coba go. Nah, di sini sudah terlihat ya. Jadi sudah ada ini user dosen, tapi itu belum punya hak akses apa-apa di sini karena kita belum memberikan hak akses. Yang penting kita tuh sudah membuat user dosen ini. Nah, sekarang kita masuk pada tahap pemberian haknya. Kita coba di sini. Kita coba untuk memberikan hak select atau milih. Nah, kita di SQL kita ketik grant select karena kita akan memberikan hak akses select, lalu enter on kampus.mahasiswa. Di sini database-nya kampus dan mahasiswa, lalu enter lagi to untuk akun yang akan kita berikan, dosen at kutip localhost tutup kutip lalu titik koma. Nah, oke, kita coba, kita go. Sudah ya. Nah, untuk mengeceknya kita coba show grants for untuk akunnya tadi dosen at localhost lalu titik koma. Kita coba lihat. Nah, di sini udah terlihat ya. Jadi si dosennya ini akun dosen, dia tuh sudah mendapatkan hak select untuk ini database kampus dan tabel mahasiswa. Nah, ini sudah ada di sini rekamannya. Grant select sudah ada untuk dari basis database kampus dan tabel mahasiswa untuk akun dosen, user dosen. Nah,
Jadi sudah ada hak akses Slack untuk user dosen ini. Nah, sekian untuk cara memberikan hak akses grant kepada user dalam database. Selanjutnya untuk revoke atau menghapus hak akses akan dipraktikkan oleh Mas Aidar. Nah, caranya itu yang pertama itu kita kayak kalau tadi kan grant ya, kita kan tadi kan grant. Nah, ini revoke. Tadi kan grant select. Kalau sekarang berarti pakainya revoke select. Karena kita mau menghapus hak akses. Terus tadi kan ke kampus mahasiswa ya, jadi kita ikutin lagi buat apa namanya, biar menghapus aksesnya ke kampus mahasiswa. Terus di situ enter from tadi kan dosen ya yang punya akses ya, dosen terus koma kutip add kutip lagi localhost terus kutip di situ titik koma. Hanya 2 tuh Mas. Oh iya, hanya kelebihan. Nah, coba di go. Terus coba Nah, coba cek lagi Mas di show. sebelum itu kita ke show. SQL juga. SQL kita klik lagi show. Oke, coba ya kita cek lagi ya, dia masih punya akses part on enggak. So grants for sama kayak tadi ya, nama akunnya tadi dosen ketik dosen terus add terus localhost terus koma coba kita go. Nah ini kan harusnya tadi kan ada select on kampus mahasiswa. Nah sekarang itu hak aksesnya dosen itu udah hilang karena kita udah cabut gitu, udah kita hilangin hak aksesnya gitu. Nah mungkin seperti itu aja untuk grant atau select. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Bagus Prestio ingin menyimpulkan pembahasan yang tadi teman saya melakukan praktikum. Jadi kesimpulannya yaitu pada sistem basis data, pengelolaan hak akses merupakan bagian penting dari keamanan data. Perintah grant digunakan untuk memberikan hak akses pada pengguna terhadap objek basis data tertentu, seperti tabel, sehingga penggunaan dapat melakukan operasi seperti challenge, insert, update, dan delete sesuai kewenangan yang diberikan. Sebaliknya, perintah revoke digunakan untuk mencabut hak akses yang sebelumnya telah diberikan, sehingga pengguna tidak lagi dapat melakukan operasi yang dicabut tersebut. Melalui simulasi, pemberian dan pencabutan hak akses pada tabel tertentu dapat dipahami bahwa mekanisme grant dan revoke memungkinkan administrator basis data mengendalikan akses pengguna secara terstruktur dan aman. Penerapan hak akses yang dapat membantu menjaga kerahasiaan dan integrasi dan kesetiaan data dengan memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses informasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, manajemen hak akses menjadi salah satu aspek penting dalam mengelola sistem basis data yang efektif dan aman. Jadi itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.